pemurnian tubuh, kekuatan level 6. Kekuatanmu masih level 6, 2 tahun tak kunjung terobos. Xiaotian, jangan kecewa. Kamu pasti bisa membuka meridian, membangun lautan qi, mencapai kondensasi. Kakak mungkin, aku tidak mungkin. Umur 16 mulai latihan fisik, setahun langsung capai puncak tingkat 6 pemurnian tubuh. Sudah buktikan bakatmu. Hanya meridianmu yang tersumbat. Satu terlahir tubuh busuk tak bisa latihan. Satu meridian tersumbat tak bisa buka lautan qi. Boros-boros saja pakai sumber daya keluarga. Kalian sampah atau... Cinli, dulu sikapmu padaku bukan begini. Kini meridianku tersumbat, langsung tunjuk wajah aslimu. Situasi beda dengan kekuatanmu sekarang. Pantas saja aku ikut. Bahkan jika tak bisa buka lautan Qi, ingatlah, aku tetap ahli waris keluarga Qin. Ahli waris? Hahaha. Sok keras. Aduh joto siok tuan muda. Mengerti jarak antara kita? Tak heran percaya diri, ternyata mau terobos kondensasi QI. Xiaotian, kamu baik-baik saja? Qinli, adikku ahli waris keluarga Qin. Sebagai anggota keluarga berani tidak hormat pada ahli waris. Mau khianat terhadap marga? Dengan bawaan jelek seperti kamu, mana mungkin bisa duduk tenang jadi putra mahkota keluarga Qin. Kakakmu yang tidak berguna ini pun sudah menghabiskan berapa banyak ramuan langka dan sumber daya keluarga. Kalau aku jadi kamu, mending mati aja. Cari mati! Orang tidak berguna ya tetap tidak berguna. Kak Li, menurutku lebih baik langsung singkirkan dia. Kamu yang jadi putra mahkota. Posisi putra mahkota ini sudah ditetapkan melalui rapat sesepuh. Kita tidak berhak memutuskan, tapi kalau sang putra mahkota tidak bisa memimpin, para sesepuh pasti akan mempertimbangkan ulang. Xintian, karena saluran energimu tersumbat. Sudah 2 tahun masih terjebak di tingkat tempa tubuh ke-6, mustahil memimpin keluarga Qin menjadi klan terkuat. Mulai hari ini kamu dicopot dari posisi putra mahkota. Posisi ini akan diserahkan kepada Qinli. Aku menantangmu duel hidup mati. Apa? Kamu menantangku duel hidup mati? Kenapa? Takut? Kalau kamu ngotot mau mati, aku tentu penuhi. Jangan bilang aku menyiksa kamu. Ku beri waktu 10 hari untuk sekarat. Bertemu di gelanggang maut 10 hari lagi. Xintian, mulai hari ini pertunanganmu dengan putri keluarga Lin kami dibatalkan. Pil penguat Yuan ini sebagai ganti rugi. Jaga diri baik-baik. Target kita selanjutnya adalah alam cermin langit. Mulai sekarang aku jadi ajudangmu. Kamu kemana, aku ikut kemana. Sobat sejati! Manusia pada akhirnya akan berubah. Ayah desas-desus bilang ayah sudah tiada. Tapi aku dan kakak tidak percaya. Kami yakin ayah masih hidup. Keluarga Qin tidak punya pengecut. Sekalipun harus mempertaruhkan nyawa, akan kujaga kakak sampai akhir. Wah, dasar bocah brengsek. Kau menyanyiakan. Ini kan anggur langka. Siapa yang bicara? Ternyata benar anggur super. Kau siapa? Aku perwujudan kehendak leluhur generasi ke-13 keluarga Qin. Bocah, tenangkan energi dan fokus rilekskan seluruh tubuh. Rasakan dengan saksama keberadaan energi spiritual alam semesta. Leluhur ini? Ku bimbing meridian dalam tubuhmu. Kalau bukan karena orang itu memintaku mengikutimu, takkan kupedulikan urusan receh ini. Siapa orang itu? Jangan ikut campur, fokus latihan. Dalam tubuhku tersimpan kehendak 13 generasi leluhur keluarga Qin. Artinya seluruh esensi 13 leluhur terkumpul dalam tubuhmu. Kedepannya kaulah satu-satunya dewa agung keluarga Qin. Tapi meridianku tersumbat. Dasar sumbatan kecil, sejentikan jari bisa kuhancurkan. Secepat ini aku langsung masuk tahap pemusatan, Ci. Pemusatan apaan? Paling cuma level pseudo pemusatan. Setara puncak kekuatan fisik, masih selangkah lagi ke pemusatan Qi sejati. Berapa lama lagi baru bisa naik level? Kalau sendiri kira-kira 2 bulan. Lama banget. Kalau kubantu 7 hari cukup. Ku mohon bantuan leluhur. Pil Guyuan ini pemberian keluarga Lin untuk adikku. Pikir baik-baik. Berani-beraninya merampas barang keluarga Lin. Pasti tidak akan kau lepas. Oh ya. Menurutku keluarga Lin sudah lama nyerah sama kalian. Kalau enggak, kenapa batalin tunangan dan juga enggak nongol-nongol? Lagi pula, kalau kamu sampai mati, siapa lagi yang tahu kalau barang ini aku yang ambil?
Kamu gimana? Nggak apa-apa, aku nggak bakal mati. Yang penting itu Gu Yuan dan diambil sama cewek sialan itu. Cepetin rebut lagi, terus balikin dia. Walaupun batalin tunangan, harus orang dari keluarga Qin yang urus. Kalian sampah tak berbapak ibu. Kan ku sampaikan pada juga tentang itu. Buat kalian berdua lebih buruk dari mati nanti. Bunuh dia! Hina aku boleh, hina bapak ibuku tidak. Merasakan Qi menelan sungai dan laut, tak kusangka. Di tempat begini ada bakat istimewa. Kamu siapa? Hari ini pertandingan murid keluarga Qin. Pergi cepat. Hu Yunyao dari ibu kota. Oh, ternyata Nona Hu, kedatanganmu kali ini. Ada keperluan penting? Apakah ada yang mengalami terobosan di keluarga Qin semalam? Anakku baru meningkat kemarin. Hah, orang tak berguna begini bisa membangkitkan energi langit bumi? Nona Hu, apa maksudmu? Maksudnya ya begitu. Kamu! Ternyata semalam kamu yang membangkitkan energi kosmos. Nona Hu terlalu memuji. Bernama Cintian kan? 3 hari lagi ku tunggu di pavilion 5 km luar kota. Cewek ini ada masalah apa sih? Ayo bertarung. Berhenti! Menerobos batas diri, talenta semacam ini, keluarga Qin benar-benar buta. Murid biasa mencapai level 10 sebelum merasakan Qi sudah luar biasa. Ini mencapai batas maksimal. Pertama kali melihatnya. Pertarungan hidup dan mati. Apa maksud tetua-tertua ini? No, anak ini meskipun baru mengumpulkan energi, tapi kekuatannya hampir menyamai tingkat Poke High. Gila banget, jangan sampai di... Cintian meski di atas arena hidup mati, nasib kita terserah takdir, tapi kau melukai sesepuh itu fakta. Kalau tidak dihukum, mana bisa bikin orang lain puas? Kau sudah pikun ya, nggak bisa bedain salah benar. Waktu ayahku masih ada, mana kayak gini. Lagi pula mereka yang mulai duluan. Masa kita nggak boleh membalas? Kurang ajar. Kak, kau gimana? Kau tidak berhak menguliahi aku. Berani sakiti kakakku, kau juga pantas mati. Qin Xiaoyu sebagai kakak gagal mendidik adik. Jangan. Dihukum juga. Orang dalaman Ho Yun Zong berani kau sakiti. Dia siapa kau? Sialan sangat lemah. Untung nggak turun tangan, kakak betul ini orang. Ho Yun Zong adalah organisasi papan atas. Jangan-jangan mereka tertarik bakatku. Terima kasih, tapi aku masih... Kakak mau gabung sama Ho Yun Zong? Aku Tunggu, aku bisa jaga kakakku sendiri. bisa? Tadi dipukuli kayak gimana? Udah lupa. Kakak ini punya tubuh roh api. Hanya Ho Yun Zong bisa bantu. Setiap waktu, kamu pasti diserang api. Sakit banget kan? Tubuh roh api. Saudariku bukan sakit. Kau yang sakit. Ini roh alam semesta. Bakat langka untuk melatih diri. Xiao Tian, kalau adik kecil ini benar, mungkin aku bisa mulai melatih diri. Jadi, Kakak, kalau Ho Yun Zong benar bisa menyembuhkan penyakitmu, pergilah. bagus sekali. Adik kecil, jaga baik-baik kakakku. Jika dia disakiti di Ho Yun Zong, aku Cintian pasti gempur Ho Yun Zong. Gempur Ho Yun Zongku? Ah, kau sanggup? Sekarang belum, nanti belum tentu. Urus saja dirimu bisa pergi dari sini. Cintian pengkhianat, berkolusi dengan orang luar mengkhianati keluarga Qin, mati terkutuk. Cintian, tidak Kak Tian, orang tua terkutuk ini berani menjebakmu. Meskipun kau tidak membunuhnya, aku tidak akan membiarkannya lolos. Kalau rumput tidak dicabut sampai ke akar, angin musim semi akan membuatnya tumbuh kembali. Baiklah, semuanya adalah takdir keluarga Qin. Harapannya setelah aku meninggal, kau bisa baik kepada anggota keluarga Qin. Kepala keluarga Qin, demi menjaga keluarga Qin agar tidak punah, rela menghilangkan kekuatannya dan bunuh diri. Cintian, selama kau tinggal, posisi pewaris masih milikmu. Posisi pewaris, sekarang aku sudah tidak membutuhkannya. Kalian bajingan ini menyesatkan keluarga Qin. Lin Yue, kita akan segera bertemu lagi. Tapi pertunangan antara kita seharusnya aku yang mengakhirinya.
Sebelum itu, aku ingin bertemu dengan para jenius di ibu kota. Da Qingcheng Qintian. Ibu kota Huyuyao. Kekuatanmu lumayan bagus. Sayangnya, pedang di tanganmu hanya tinggal pedang biasa. Nona, apa maksud perkataanmu? Aliran ki di tubuh tidak hanya menguatkan badanmu, tapi juga membuat senjatamu lebih kuat. Inilah aura pedangku. Aura pedang, terima kasih petunjukmu, Nona Hu. Sudah lama pergi, aku harus kembali. Jika kau datang ke ibu kota nanti, ingatlah untuk mencariku. Xintian, nona saya telah membatalkan pertunangan denganmu. Kau datang hari ini bukan karena masih berharap pada nona saya? Pil kuat dasar keluarga Lin kembali ke pemiliknya. Selain surat pembatalan pertunangan, aku juga ingin bertemu dengan nona besar keluarga Lin. Pertunangan ini harus dibatalkan oleh keluarga Qin sendiri. Kurang ajar keluarga kecil dari kota pinggiran. Berani membatalkan pertunangan dengan keluarga Lin, jangan membuat ulah. Kalau begitu, Lin Yue, kau batalkan pertunanganmu, aku batalkan pertunanganku. Mulai sekarang tidak ada hubungan lagi antara kita. Berhenti, tidak sopan kalau pergi setelah membuat keributan. Kau pikir ini semudah itu? Oh, mau pamer kegagahan murid-murid keluarga Lin? Bagus, panggil Lin Yue, lawan aku satu kali. Dasar sampah! Tak pantas lawan adikku. Aku yang akan menemanimu main. Bukannya aliran energinya tersumbat? Bagaimana bisa dia mengkonsentrasikan energi? Lin Yue, apa engkau bahkan tak berani menemuiku? Kurang aja! Nona kami sudah berada di Kekaisaran, mana mungkin menemui kau? Kekaisaran? Benar, Akademi Seni Sihirwan di Kekaisaran. Pamit. Tunggu! Kepala keluar. Bung Qin, terimalah ini sebagai permintaan maaf atas sikap kurang ajar tadi. Kuharap kau menerimanya. Tak perlu. Mengenai pembatalan pernikahan dengan UR, kami para orang tua tidak akan ikut campur. Baik dari Magaza. Beneran pusat transportasi utara, sangat ramai. Ini buta apa jalannya? Saudara, sepertinya kamu yang menabrakku. Terus tabrak ya tabrak, kurang puas? Berdiri! Bos, barangnya aku serahkan. Kita kabur terpisah. Jangan lupa bagi jalannya nanti. Hei, kau menjebak aku! Kawan-kawan, sungguh aku tidak kenal orang tadi, percaya? Kita ini bodoh ya. Orang yang barusan itu, aku memang nggak kenal, juga nggak ambil barang kalian. Kalau berani, tinggalkan namamu. Singkin. Wah, tuan, minumanmu. Dasar bajingan kecil kau. Tak kusangka kemampuanmu lumayan. Pertama, aku tak kenal kau. Kedua, aku juga tak ingin kenal. Segera pergi dari pandanganku. Ah, sudahlah, jangan marah dong. Kulihat arahmu menuju ibu kota ya. Beberapa hari lagi ada penerimaan murid Akademi Wanfa ibu kota. Asal kau mau ikut aku, kucarikan surat rekomendasi. Peluang diterimamu bakal naik drastis. Tak perlu. Kok kepala batu sekali kau ini? UR. Guru. Kulihat akhir-akhir ini kau gelisah. Guru, aku baik-baik saja. Aku mengerti sifatmu. Kalau tak mau bicara, takkan kupaksa. Tapi beberapa hal ini harus kau selesaikan sendiri. Ingat, jangan biarkan itu goyahkan hati pendekarmu. Disipulus paham. 10 orang di sini, 9 mencari kakak kelas Lin. Siapa kau ini? Kau pikir Akademi Wanfa ini milik keluargamu? Ah, jangan dihiraukan dungu sekali. Bangsat, kenapa tak percaya ucapan jujur? Qintian. Kau! Loh, kau perempuan? Apa? Apa sudah dilihat? Bukan. Waktu itu aku menyamar jadi pria. Kenapa? Waktu itu aku kabur diam-diam. Ya harus sembunyi supaya tidak ketahuan. Walah begitu. Kamu mau masuk sekolah Wanfa ini? Enggak, aku cari tunanganku. Tuan Qin, kadang kamu itu memang kurang ajar ya. Lin Yue ini kan kecantikan nomor 1 di sekolah Wanfa. Dianggap murid andalan oleh Sang Mahadewa Wu. Masa kamu bilang jadi tunangannya? Bukannya mau bikin orang-orang marah? Ah, sudahlah, malas jelasin.
Hei, kalau bener mau ketemu dia, kamu harus masuk sekolah Wanfa dulu. Tapi sekolah Wanfa ini susah masuknya. Harus lulus tes seleksi 2 tahap. Tahap pertama, mendaki puncak. Di puncak Wanfa, total 250 anak tangga. Ditetapkan oleh 3 Mahadewa. Hanya peserta yang sampai di puncak bisa lanjut ke tahap kedua. Ujian dimulai sekarang. Gravitasinya sangat kuat. Semakin ke atas, gravitasinya makin kuat. Ujian ini mengukur ketekunan, kesabaran, dan bakat. Tapi ini kesempatan bagus untukmu. Maksudmu apa? Tubuh dewa abadimu bisa dilatih di tempat ini. Jika bisa mencapai kesempurnaan, gravitasi ini tak akan mempengaruhimu. Aku mengerti. Saudara Wang, jangan overthinking. Aurasinya baru mencapai tingkat perpecahan laut, itu pun masih belum stabil. Bahkan puncak terlarang saja mungkin tak bisa dilewatinya. Bahkan kalau lolos ujian puncak terlarang, di hutan ujian akan kubunuh dia. Apalagi yang direncanakan orang itu? Seseorang hampir sampai ke puncak. Maaf ya, aku baru saja mencapai terobosan dan tak sengaja melangkah lebih jauh. Lain kali pasti kuberi kamu duluan. Selamat kalian lolos ujian pertama. Berikutnya ujian kedua, rebut token akademi. Di hutan ujian, setiap token akademi dijaga siswa senior. Kalian harus kalahkan siswa senior dan dapatkan token untuk lolos. Berapa jumlah token akademi? Cuma 3. Ujian kedua dimulai. Hei bocah, berani sekali kau nodai nama adik kelas Yue. Lin Yue memang tunanganku, aku kesini untuk memutuskan tunangan. Karena kupikir dia tak layak untukku. Bangsat, bunuh dia. Aduh kak, bicara baik-baik saja lah. Ngapain langsung main tangan? Siapa kau? Sok penting banget sih. Baru awal tingkat perpecahan laut, berani lancang di depan kami? Jadi bilangnya nggak ada yang buat dibahas ya? Ngomongin dulu aja enggak? Masih tidak mengaku kalah? Tidak setuju, dasar tolol. Kakekku adalah penatua akademi. Dia pasti akan menghajarmu. Bodoh amat. Batian, kau membuat kesalahan besar. Wang Yujun itu cucu penatua Zhou. Siapapun kau, berani sakiti cucuku. Sampai ujung dunia pun kau akan kubunuh. Batian, Nona Hu, kenapa kau datang? Zhou Wanfeng itu kepala penatua Akademi Hukum. Kau membunuh cucu kesayangannya mungkin? Aku tidak pernah cari masalah, tapi juga tidak takut masalah. Ingat, sebelum aku kembali, jangan gegabah lagi. Maaf ya, pinjam token akademimu sebentar. Batian merebut token akademi. Sudah kuduga dia pasti bisa. Ternyata nyonya kita juga sangat peduli pada sahabat muda Batian. Pakmu, apa yang kau katakan? Kuumumkan hanya 2 orang lulus ujian kali ini. Tunggu sebentar. Mengap. Dia membunuh murid akademi dalam kami, Wang Yujun. Dia yang mau membunuhku, aku hanya membela diri. Bangsat, kau mati 1000 kali pun takkan sebanding nyawa Junarku. Memberi hormat pada elder besar. Juner! Hari ini nyawamu akan kubawa sebagai persembahan bagi arwah Jun-Er. Cintian eldermu, tolong bantu dia. Nona, jika keluarga baik kita turun tangan sembarangan, kau tahu konsekuensinya. Leluhur, cepat bantu dia. Segala sesuatu mengandalkan leluhur? Untuk apa engkau berlatih ilmu bela diri? Sementara tak bisa keluar, cari jalan sendiri. Tak bisa mengalahkan, setidaknya bisa lari. Mau kabur? Qintian, kau baik-baik saja? Tak apa, belum mati. Bukannya sudah kukatakan jangan gegabah? Kak Hu, kenapa kau datang? Kalian saling kenal? Elder Zhou, maukah memberikan muka pada keluarga Hu? Lepaskan dia.
Oh, Elder Hu dari keluarga Hu. Jadi, kau menjaminnya? Memang benar cucu Zhou menyerang duluan, tapi teman muda Qin hanya membela diri hingga menyebabkan kematian. Apa keluarga Bai juga ingin ikut campur? Aku hanya menyatakan fakta. Jadi cucuku mati sia-sia, murid Inner Court terluka percuma, anak ini kejam, cedera murid Inner Court. Semua murid Akademi Hukum Abadi dengarkan perintah. Bunuh dia, hentikan hanya ketika dia mati. Jika keluarga Hu dan Bai masih ikut campur, berarti bermusuhan dengan Akademi Hukum Abadi kami. Kalian keluarga Hu dan Bai berani berperang melawan Akademi? Sambut sang penguasa perang! Berani melindungi seseorang di wilayah Akademi Magi Wanfa. Kalian anggap Akademi kami tak berpenghuni. Sang penguasa perang ini memang... Apapun kesalahannya membunuh murid Akademi kami, tak ada yang bisa menyelamatkannya hari ini. Coba tangan! Dan Xiaohu beritahu ayah. Nona, kepala keluarga pasti tak akan melawan Akademi Magi Wanfa hanya demi orang luar. Sahabat Qin, keluarga kami baik. Tak masalah. Budi baik kalian semua kini ini akan ingat. Selanjutnya biar aku yang hadapi sendiri. Kalau begitu aku tinggal untuk mengurus jasadmu. Xintian. Benarkah kau? Lin Yue, Antara kita sudah berlalu. Biarkan kenangan tetap di masa kecil, tak baikkah? kau salah sangka. Aku datang untuk membatalkan pertunangan, bukan menikahimu. Kakakku bilang kau tak layak untukku. Pembatalan ini harus dari keluarga Qin. Kurang ajar. Aku berani kau hina seperti ini. Kau tahu akibat perbuatanmu? Akan mati. Qin Tiao ini apa takutnya mati? Hah, apa takutnya mati? Kalau begitu hari ini kuantarkan kau. Hentikan! 3 pedang membelah Yin Yang, 10 li melukis Haizu King. Manusia terkuat di bawah cermin langit, Daomen! Haizu King! Brengsek, kau punya dendam sama Akademi 10.000 ilmu. Bunuh satu murid tingkat dalam mereka. Bunuhnya mantap! Mending kau jadi muridku, aku yang jaga kau. Aku penasaran siapa berani macam-macam sama kau. Hormati guru. Bangun cepat! Orang kalau hoki saja mati juga susah. Semua masalah muncul karena dia. Juga harus dia selesaikan. Selamat datang Ketua Akademi. Hai Juking, selama bertahun-tahun kau selalu mencari-cari masalah dengan berbagai alasan pada akademi kami. Kau pikir kami tak berani membunuhmu? Cuma dengan sampah-sampah sepertimu? Guru, apa kita bisa menang melawannya? Di bawah langit, aku tak tergantikan. Di atas langit, 1-1. Leluhur, bagaimana kekuatan guruku ini? Biasa-biasa sajalah. Bahkan yang di puncak tingkat Anggrek pun tak berdaya padanya. Hanya selangkah lagi menuju tingkat langit terkuat. Itu belum kuat? Itu karena pandangan kalian di tempat ini. Paling mentok cuman bisa melihat tingkat langit. Masih ada tingkat di atas langit. Percuma aku ceritakan padamu, ada yang menahan, buruan kabur. Mau kabur juga harus bisa. Lemon kau! Tak kusangka kekuatanmu meningkat pesat. Berkat doamu. Serahkan anak itu. Urusan kita selesai. Atau akademi akan menghabisi kalian. Kau pikun ya? Kalau begitu, jangan salahkan kami tak mengindahkan silaturahmi. Jika anak ini kabur, bagaimana wibawa Fakultas Hukum 10.000 kami? Malu saja tak perlu, apalagi wibawa. Tak takut jadi bahan ejekan. Cari mati. Aduh, dengan nyawanya demi kedamaian ibu kota kekaisaran, bukankah baik? Dia mati semuanya berakhir. Siapa itu? Ada lagi? Udah cukup atau belum? Tianjing, bukan setengah langkah Tianjing. Selamat datang Penatua Agung. Juxing, kenapa kamu menyiksa diri seperti ini? Akhirnya kamu mau keluar. Aku usah mengerti kamu menyimpan dendam atas kejadian tahun lalu. Tapi Akademi Hukum Kekaisaran juga. Kalau mau berkelahi, berkelahi saja. Jangan banyak bicara. Saya tidak ingin menyusahkanmu. Konflik hari ini semua karena dia. Jika dia tidak mati, Akademi tidak akan aman. Ini tirai 1000 lapisan dengan kemampuanmu. Tidak bisa dipecahkan dalam waktu singkat. Tunggu saya bunuh anak ini. Semuanya akan berakhir. Hak apa yang kamu punya untuk menentukan hidup hati orang lain? Begitulah cara kalian membunuhku.
Kejadian tahun lalu sudah lama berlalu. Sudah lama, orang sudah mati. Mengapa kamu masih memegang masa lalu? Diam. Kenapa bukan kamu yang mati? Anjing tua dari Akademi Hukum Kekaisaran, peristiwa hari ini. Jintian akan ingat ini, suatu hari akan membalas 10 kali lipat. Demi dia, kamu tidak segan mengorbankan darah untuk pedang. Penatua Agung, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Sekumpulan bodoh. Demi dia, kamu menghina begitu banyak kekuatan kekaisaran. Karena sudah salah, mari kita bersalah sampai akhir. Kumpulkan semua elit akademi. Cari jejak anak ini. Siapa yang memberikan informasi hadiah 10.000 koin emas? Siapa yang membunuh orang ini boleh melihat ke dalam gedung buku akademi. Penatua Agung, gedung buku adalah fondasi Akademi Hukum Kekaisaran kami. Jika orang bisa masuk dengan mudah, tapi kalian semua sudah masuk gedung buku. Apa interest yang balayar? Selain itu, beritahu balai pembunuh bayangan apapun yang terjadi, bunuh orang ini. Ini obat penyembuh, cepat diminum. Lembaga sihir Celestial keterlaluan, sama sekali tak kenal aturan. Di dunia kultivasi yang kuat memangsa yang lemah ini, yang lemah memang tak punya hak bersuara. Guru, aku ingin jadi kuat. Ada cara apa? Belakangan ini siluman di pegunungan siluman jadi gelisah. Energi langit bumi pun berubah total. Setelah lukamu sembuh, kau bisa pergi berlatih di sana. Baik. Ini teknik pedangan terbang yang kukuasai, pelajari dengan baik. Guru yang terhormat, apa aku benar-benar bersalah? Kau tak salah. Jalan bela diri selalu tentang yang terkuat bertahan. Dengan bakatmu, cepat atau lambat kau akan melampaui kerajaan Wu menuju distrik utara. Bahkan menjelajahi dunia yang luas. Tapi pada akhirnya akulah yang melanggar janji duluan. Guru, jika ada kabar tentangnya nanti, bisakah beritahu aku? Baiklah. Jintian! Nonahu, kenapa kau datang? Lembaga sihir Celestial keluarkan perintah buruan untukmu. Cepat ikut aku. Ayahku setuju menjaminmu aman keluar dari sini. Wah, Nonahu begitu perhatian padaku. Masih lancar bicara. Sepertinya lukamu sudah pulih dengan baik. Iya, hampir sembuh total. Beberapa hal tak bisa dihindari. Sampaikan terima kasihku pada ayah kita. Jika kau masih berani asal bicara, aku habisi kau sekarang. Bercanda saja. Jadi apa rencanamu berikutnya? Aku berencana berlatih di pegunungan siluman. Aku perlu meningkatkan level kultivasi secepatnya. Kalau begitu, aku temani kau pergi. Baiklah. Kalian yang sudah menyelinap ke sini, ngapain sembunyi-sembunyi? Jintian, akhirnya kamu muncul juga. Kekuatan mereka semua sudah mencapai tingkat langit. Berhati-hatilah. Tenang, minggirlah dan saksikan aksiku dengan baik. Mereka semua pasukan elit Akademi Wandafa. Kau telah membunuh mereka, pasti bakal banyak lagi yang datang. Lalu apa? Antaraku dan Akademi Wandafa sudah tidak ada perdamaian lagi. Meski begitu, kekuatanmu sekarang sangat lemah. Nonahu, kau harus percaya pada pasanganmu ini. Apa-apaan, lawanmu kuat, jangan meremehkannya. Mengerti? Pembunuh, apa aku terlalu tampan sampai semua berebut mau membunuh? Kau pergi duluan sebentar lagi? Kalau pergi, kita pergi bersama. Hah, tidak ada yang bisa pergi. Tak terbatas. Kenapa semua mati pedang sekarang? Jadi tidak berharga sekarang? Kalau aku di puncak tingkat langit, bunuh kalian seperti anjing saja. Tenang, kau takkan hidup sampai saat itu. Cepat pergi, tunggu di depan. Kalau begini terus, tidak ada yang bisa lari. Tapi apa kau kuat sendirian? Kalau tidak kau saja yang melawan.
Baik, Nona Hu, sampai jumpa. Kau! Dasar orang ini? Akhirnya aman. Kok kau masih di sini? Gadis Hu, kamu hebat sekali. Secepat ini aku merasakan energinya adalah alam yin paling gelap. Artinya kamu sangat beruntung. Cepat pergi. Di depan sana adalah puncak Paru Elang. Mereka nggak bakal lari lagi kejar. Sial, tersesat. Di bawah sana adalah jurang pedang. Biar kuantarkan kalian. Aduh! Lapor Ketua Faksi. Mereka terjatuh ke jurang pedang. Mustahil selamat. Tak pernah ada yang bisa keluar hidup-hidup dari jurang pedang ini. Tinggalkan 2 orang. Jika dalam 10 hari belum muncul, pergilah. Lalu beritahu Akademi Hukum 10,000 bahwa misi berhasil. Siap. Aduh, sakit sekali. Tanganmu taruh di mana? Maaf, situasi darurat. Tak takut tubuhmu sendiri tidak kuat menahan? Waktu itu tak sempat berpikir panjang. Hanya ingin melindungimu saja. Dasar dungu. Lebih baik cari jalan keluar dulu. Banyak sekali pedang di sini. Jurang pedang telah ada di pegunungan monster 10,000 selama hampir 10.000 tahun. Sampai sekarang tak ada yang tahu asal usulnya. Hati-hati! Leluhur, tolong aku. Lagi-lagi aku tak bisa keluar. Ada ide apa? Kalau begitu aku benar-benar akan mati di sini. Dasar bego kau ini. Ini pedang. Kamu jago apa? Pedang. Ya sudah, bukan begitu? Maksudmu apa? Aduh, kok kamu bodoh banget sih. Memperbaiki pedang berarti memperbaiki hati. Ini adalah tempat pemakaman pedang di Jurang Pedang. Menyimpan banyak makna pedang, selama kamu bisa merasakan resonansi dengan makna-makna pedang ini, Kamu bisa memasuki jalur pedang ke tahap dewa. Hati jalur pedang, memahami pedang dengan hati. Fenomena langit bumi aneh. Ribuan monster meraung. Sepertinya sedang tidak damai. Keanehan terjadi di sini. Kalian semua harus waspada. Wah, Sekte Dahwang Mahaguru. Jenderal Perang, sudah lama tidak bertemu. Ini wilayah negara kami, berani-beraninya kalian datang. Pegunungan Yao bukan tempat Akademi Wanfa memutuskan segalanya. Benar, meski Akademi Wanfa kuat, di sini bukan kalian yang berkuasa. Kebetulan sekali kalian semua ada di sini. Oh, dengar-dengar ada murid istimewa dari Akademi Wanfa. Berani lawan aku? kamu bukan tandinganku. Langsung praktik saja baru tahu. Semuanya. Semakin lama di sini, semakin banyak orang datang. Lebih baik kita masuk dulu. Tak kusangka si bego yang serius berlatih ini cukup keren. Apa yang sedang kupikirkan? Para pendahulu tenanglah di tempat peristirahatan. Bahaya, aura spiritualnya semakin melemah. Kau! Kalian! Sudah susah-susah selamat, kenapa muncul lagi? Kalau begitu aku harus mengakhiri hidup dengan sedih? Kekuatanmu belum cukup lawan akademi. Jangan nekat. Kita pernah berkenalan. Kuharap kau hidup tenang. Ah, hidup atau mati tak usah kau khawatirkan, Nona Lin. Aku dan Akademi Wanfa memang tidak akan damai selama-lamanya. Berasal dari mana kau? Berani-beraninya menantang akademi kami. Cepat bilang, barang-barang tadi diambilmu kan? Jangan lancang! Wow, Karcin keren banget. Puncak laut pecah, jalan pedang sempurna. Lin Yue, biarkan aku lihat sejauh apa kemajuanmu berlatih di ibu kota selama bertahun-tahun ini. Jika aku kalah, tak akan pernah menginjakkan kaki lagi di ibu kota. Tapi jika kamu yang kalah... Kalau aku kalah, akan aku minta maaf dan mengakui kesalahan. Baik. Tingkat langgeng, benar-benar wanita cantik yang jahat. Kamu masih punya kesempatan untuk mundur. Jangan-jangan bilang aku mengintimidasi. Aku biarkanmu menyerang lebih dulu. Karena kamu tak bisa mengalahkanku, aku pun tak bisa berbuat apa. Mari kita hentikan sampai di sini. Adik junior Lin, kau benar-benar baik hati. Kamu datang untuk apa? Hahaha, mana ada tempat yang tak bisa kudatangi, lu fungsi pedang liar ini? Apalagi kepala si Kintian ini harganya lumayan mahal. Cintian dia itu fungsi pedang liar, kekuatannya melebihi Hu Yuyao. Cepat cari cara kabur. Apa maksud perempuan ini? Yang tidak berkepentingan minggir.
Kalau tidak, mati semua. Tunggu, Bang, boleh minta tolong? Woi kau, jangan-jangan kau mau aku lawan mereka? Aku tidak mau mati. Bukan dia, tapi gerombolan di luar sana. Gerbang pengan pembunuh. Qin Tian, nyawamu memang bandel. Kau akan mati hari ini. Kenapa aku harus membantumu? Aku beli 1000 batu spiritual. 1000 batu spiritual? Kau bercanda? Aku anggota elit sekte langit. Masa segitu saja aku peduli? 5000. Apa engkau sedang menghina aku? 10.000. Sungguh keterlaluan. Berani-beraninya kalian ganggu saudaraku. Saudaraku, urusan ini kuserahkan padamu. Kitab langit. Apa itu kitab langit? Harta pusaka kuno gerbang dewa, kabarnya bisa membawa ke pintu surga. Nonahu, bantu aku dong. Mau kuhalau mereka untukmu? Betul, jaga-jaga kalau kita bisa merebutnya. Baiklah, kalau kau berhasil dapatkan, ingat untuk menunjukkan padaku. Siap. Wah leluhur, sebenarnya kitab langit ini gunanya apa sih? Aku juga belum pernah melihat benda itu. Mungkin cuma tipuan belaka. Penting atau tidak, rebut dulu baru bicara. Majikan! Bangsa kecil, kau masih hidup rupanya. Kau saja mati, aku tidak akan mati. Bocah lancang, benda ini bukan untukmu. Cepat berikan pada kami. Qin Tian, masalahmu dengan Akademi Hukum Wan sudah kudengar. Asalkan kau menyerahkan kitab langit itu padaku, Sekte Langit akan menjagamu. Bagaimana? Sekalipun ku buang, takkan kuserahkan ke Akademi Hukum. Jangan macam-macam. Shifu! Tolong, gak! Apa lagi yang kau rusuhin? Guru, tadi aku memperebutkan buku surga. Ini kan mau kuhadiahkan untukmu. Tapi tahu tak tahu ketiga tua bangka itu si tua menindas yang muda. Hampir saja tak bisa kembali. Lihat guru. Sudah, simpan dulu. Hai Juking, bisakah kau melindunginya sementara waktu? Bisakah kau menjaganya seumur hidup? Selama dia berada di jalan dao kami, para anggota Akademi Wanfa takkan bisa menyentuhnya sedikit pun. Kita pergi. Guru, bukankah kitab langit katanya bisa membuat orang menembus batas langit? Apakah guru tidak ingin menembusnya? Di jalan ilmu bela diri, jika mengandalkan mengintip rahasia langit untuk menembus batas, apa gunanya berlatih? Kalau begitu barang ini tidak ada gunanya ya? Bagi aku tidak ada gunanya, tapi untukmu masih ada. Dapat membantu mempercepat latihanmu. Latihan? Kitab langit mengandung kekuatan jalan langit yang bisa membantumu membersihkan meridian tubuh, perombakan tulang dan otot. Pusatkan pikiran, rilekskan tubuh. Anak muda, ini kisah yang ditakdirkan bagimu. Seberapa jauh kau bisa melangkah, semua tergantung padamu. Sudah saatnya mengakhiri semua ini. Juking, kau juga murid akademi. Ku berikan kesempatan terakhir. Serahkan Qin Tian, maka kau bisa hidup. Dia adalah muridku. Anak muda, ingatlah, mengasah pedang adalah mengasah hati. Hati tenang, jalan lurus. Ruang penuh bunga memabukkan 3.000 tamu, sebilah pedang membekukan 14 penjuru. Pedang ini bernama Penetralia Semesta. Kau gila. Kau sama gilanya dengan gurumu. Murid gurunya sudah menghilang. Kuduga bocah itu pasti kabur. Guru, mengapa Paman Hai meninggalkan akademi dulu? Guru dari Hai Juking adalah adik kesayangan sesepuh pusat. Namun karena Hai Juking membunuh seorang murid secara tidak sengaja, diancam hukuman mati. Kalau tidak sengaja, mengapa harus dihukum mati? Karena peraturan. Pertapa Agung sama sekali tidak peduli dengan ikatan saudara sesama murid. Bersikeras ingin menghukum mati Hai Juking. Akhirnya, guru besarnya menanggung hukuman petir untuknya. Akhirnya gugur. Sejak itu, Hai Juking meninggalkan Akademi 10.000 Hukum, mendirikan Tao dan berseberangan dengan akademi. Tidak heran Paman Hai menerima Qin Tian. Ayo pergi, Tao sudah tidak ada lagi. Semoga kau hidup dengan baik dan tidak pernah kembali ke ibu kota kaisar. Itu akan menjadi akhir terbaik antara kita.
Di Jurang Pedang, ternyata dia berhasil menerobos warisan kehendak pedang leluhur beberapa generasi. Sekarang malah mendapat warisan kehendak bela diri dari leluhur generasi ke-8. Kekuatan tempurnya melonjak drastis. 10.000 Spirit Stone. Setahun pun aku tak sanggup dapat sebanyak ini. Dasar bajingan. Guru. Akademi Hukum Abadi. Qingtian. Kalian dengar kabar? Akademi Hukum Abadi akan mengadili putri keluarga Hu besok. Mengadili putri keluarga Hu? Keluarga Hu kan bangsawan ternama di ibu kota. Non Hu itu murid langsung Dewa Perang pula. Dewa Perang sudah bertahun-tahun tak ada kabarnya. Kalau tidak, Akademi Hukum Abadi tak akan berani seenak udelnya. Tunggu, bajingan, akhirnya ketemu. Nah, di mana Spirit Stone-ku? Ini ada 100.000 Spirit Stone. Berani main besar denganku? Hei bos, perintahkan saja siapa yang mau kubunuh. Akademi Hukum Abadi. Cuma berani ganggu aku perempuan lemah begini. 3 murid akademi kami luka parah karena ulahmu. Lu Feng sampai sekarang belum siuman. Hari ini, bagaimanapun caranya, kau harus membayar mahal. Kalau sampai guruku tahu, kalian semua bakal mati sengsara. Gurumu? Belum lagi dia sudah menghilang sekian lama? Malah kalau dia di sini pun, akademi kami belum tentu takut. Turunkan hukuman langit dengan guntur surgawi. Qingtian dari Sekte Taois datang menantang. Kalian mengincarku, lepaskan Nona Hu. Si tolol, kau nekat mati. Sudah tahu mereka menangkapku untuk memancingmu, kenapa tetap datang? Awalnya aku ingin pergi, tapi langkahku malah membawaku ke sini. Kau akan tewas. Jika tak mampu menyelamatkan orang yang kau pedulikan, lebih baik mati saja. Kalau tak takut mati, biar orang tua ini mengantarmu. Astaga, kekuatanmu. Pergilah temani cucumu di alam baka. Puncak Lingkong Realm. Qingtian, aku meremehkanmu. Kabarnya Akademi Hukum Wan punya banyak murid setan. Hari ini Qingtian datang untuk mati. Sekarang kau menantang. Lin Yue, kau yang pergi. Kau ngomong apa? Kenapa tak pergi sendiri? Suruh UR mati saja. Aku bukan tandingannya, bahkan saat di pegunungan monster dulu, tak bisa apa-apa padanya. Apalagi sekarang. Bangkrut, akademi sudah berdiri ribuan tahun. Masa harus ditindas junior seperti ini? Bunuh dia! Paksa bocah itu buka mulut soal kitab langit. Benar-benar dewasa mengintimidasi anak kecil. Sekolah hukum abadi memang cuma begini. Bocah, tunggu kutulang-tulangmu satu persatu. Sampai kau jadi orang bangkrut. Lihat kau masih bisa sok jago. Pedang, datang. Sekarang kau bisa mati dengan tenang. Benar meremehkanmu. Harusnya dulu jangan biarkanmu hidup pergi. Qingtian bukan siapa-siapa. Kok sampai kalian hilang muka begini? Ku beri kau satu kesempatan. Hei, kau pasti kalah. Lalu apa? Saudara Zhu, serang. Kenapa kau kesini? Tak sempat jelaskan. Kabur dulu. Tahan dia. Aku tak sanggup lawan dia, benar-benar tak bisa. Hampir saja aku mati disambar petirnya. Main akal-akalan denganku, dasar masih hijau. Kau si tua bangka, aku tantang kau berduel. Pertarungan ini tentukan siapa yang menang, sekaligus siapa yang hidup. Saudara Qin, leluconmu ini keterlaluan ya. Saudara Zeng, maaf harus melibatkanmu dalam urusan hari ini. Persaudaraan kita ku kenang, silakan kau pergi dulu. Rektor Wu. Bertarung atau tidak? Kau memang cari mati, biar ku buat kenyataan permintaanmu. Wah, hebat sekali kewibawaanmu, Rektor Wu. Apakah keluarga Hu pernah menyinggung akademimu? Berani-beraninya kau menangkap putriku dan menjatuhi hukuman ilahi. Itu karena putrimu keras kepala. Demi Qingtian, dia berani memusuhi akademi kami. Hahaha, siapa sih yang tak pernah muda? Kalau mereka nekat, wajar jika kita sebagai orang tua yang melindungi. Ayah, maafkan putrimu. Aku sudah mengkhianati keluarga Hu. Dasar anak bodoh, apa yang kau katakan?
Cintian putriku sudah bersikap seperti ini padamu. Bila kau menyakitinya di kemudian hari, jangan harap kau selamat. Tenanglah, ayah. Selama dia tak meninggalkanku, aku tak akan menelantarkannya. Hahaha, bagus. Kalian pikir akademi kami tak punya orang hebat? Aduh, rupanya Fakultas Wanfa sudah mempersiapkan segalanya. Juragan menunggu kita masuk perangkap. Cintian, kita bertemu lagi. Bocah, serahkan kitab langit, lalu antarkan si cantik ke sini. Aku, pewaris klan ini, bisa pertimbangkan meninggalkan mayat utuh untukmu. Sekte Huayun dari Pejun, keluarga Ye dari Pejun. Kerajaan Jin biadab besar ini jadi masalah. Saudari? Xiaotian. Benar-benar kamu... Bagus sekali. Apa yang terjadi di sini? Bukannya datang untuk merampas kitab langit? Oh, beri ke kakak beradik sungguh musuh di depan mata. Sekarang tahu, tak seharusnya datang. Bocah brengsek, saluran energimu sudah pulih. Ilmu pedangmu kini sekuat ini? Saudari, kau bahkan mencapai tingkat langit. Oh iya, tubuhmu... Sudah sembuh. Nanti ku beri penjelasan. Lalu kitab langit ini dirampas atau tidak? Tetua pikirmu sudah tumpul. Punya Cintian sama artinya Kak Yu punya. Kak Yu punya berarti klan awan api punya. Sial, dari mana munculnya barikade klan awan api? Apakah kalian klan awan api melanggar perjanjian? Berani kalian menyentuh adik perawan suci, berarti kalian musuh kuil awan api. Benar, majulah sekalian. Kalau sesepuh kami sampai mengernyitkan kening, artinya kuil awan api pengecut. Kau mau membunuhku? Aku percaya padamu, ayolah. Ayo! Serang! Hentikan, kalau mau bunuh adikku, langkahi dulu mayatku. Kalau begitu matilah bersama. Xiaotian, aku baik-baik saja. Inikah yang membuat kalian sombong? Hanya tingkat langit mengambang. Di mataku, kalian cuma badut lucu belaka. Bahkan dewa turun hari ini pun takkan sanggup selamatkan kalian. Ku beritahu kalian. Oh, benarkah? Leluhur, mengapa Anda keluar? Kalau begitu aku balik saja. Siapa kau? Berani-beraninya melukai dekan akademi kami. Apa? Tidak seru, terlalu berisik. Tetua tertinggi Akademi Wanfa dibunuh hanya dengan sebilah pedang? Ini setengah langit. Terbunuh seketika, kekuatannya mengerikan. Sejak kapan kerajaan besar kita punya ahli selevel ini? Ku beri izin kau pergi. Yes, Elders, kami akan segera pergi. Mohon. Hehehe, keluarga Ye hanya kamu yang mengerti aturan. Baik, aku beri kamu waktu 3 napas. Pergilah. Hei, orang tua brengsek. Kamu pikir keluarga Ye tak punya orang lagi? Kesempatan ku beri kamu tak menghargai. Aku selalu menaklukkan dengan kebajikan hati. 3 napas sudah lewat, jangan salahkan aku jika kejam. Akhirnya tak tahan untuk bertarung, kan? Muncul. Aura langit surgawi. Sayangnya, hanya sesosok roh sisa. Kamu terlalu banyak omong kosong. Langsung bertarunglah. Ritual pemusnahan jiwa aktifkan. Tolong, lari cepat. Tolong! Untuk mendapatkan kitab langit, korbankan seluruh kota? Kenapa tidak? Di puncak ilmu bela diri, semuanya di sini hanya semut. Hari ini kau harus mati. Keluarga Ye pasti rebut kitab langit. Kalian pergi cepat. Aku tak pergi. Putri cepat pergi. Pergilah, yang dia mau hanya kitab langit. Jangan jadi korban sia-sia, cepat lari. Kalau begitu akhiri saja. UR pergi, Akademi Wanfa Faiwan hancur. Guru, aku tak mau pergi. Masih banyak orang di kota. UR jalan latihan selalu meninggalkan gunung mayat. Suatu hari kau akan mengerti. Kalau begitu, apa arti tekad bela diriku? Tapi inilah kenyataannya. Guru, silakan pergi. Aku akan tetap di sini. UR. Xiaotian, jangan. Kak, pergi saja. Jangan pedulikan aku. Jalan langit selaras dengan alam. Masih mau aktifkan jurus rahasia di hadapanku? Tua Bangka, Cintian bersumpah musnahkan keluarga Ye.
Kau takkan sempat lagi. Jangan! Yu Yao! Ayo, kenapa kau begitu bodoh? Apakah ini sepadan? Sejak pertama kali memandangmu, aku sudah tahu ini sepadan. Jangan bicara lagi, aku pasti menyelamatkanmu. Janji padaku. Hiduplah dengan baik. Tunggu aku, pemandangan depan akan kuantar kau saksikan. Andai dulu aku tidak membatalkan pertunangan. Tua bangka, kekacauan ini harus kalian tanggung. Waris muda. Bocah Cintian, hari ini kalian semua akan mati. Formasi pemusnah Dewa Marga Ye. Ketika ini terbentuk semua ilmu musnah, bersenang-senanglah di neraka. Saudara Zeng, tolong kami sekali lagi. Bawa mereka keluar dari sini. Lihat sekeliling, kita tak mungkin lolos. Semua ini bermula dariku. Biar ku akhiri. Bocah kecil, jangan lagi melawan sia-sia. Bocah brengsek, ini warisan 7 leluhur Marga Qin. Kuberikan semuanya padamu. Sanggup menyerap berapa banyak, itu tergantung kepandaianmu. Aku leluhur ke-7 Marga Qin. Aku leluhur ke-5 Marga Qin. Ku bakar warisanku demi membantumu terobos. Aku leluhur ke-6 Marga Qin. Ku topang pencapaian Dharma raksasamu. Dharma raksasa alam semesta. Menang! Aku dewa tingkat surgawi. Cintian, terima kasih. Mulai hari ini, jalan bertarungku akan semakin kokoh. Hati-hati, Xiaotian. Istana bayangan pembunuh. Tusukan pedangmu tadi. Kau rela membakar darah dan sisa umurmu sendiri. Bahkan jika aku tidak membunuhmu, kau akan mati dengan sendirinya. Serahkan kitab surgawi, ku beri kau kematian cepat. Atau ku buat hidupmu lebih sengsara dari mati. Yu Yao, tunggu aku. Dia benar-benar mengorbankan segalanya. Kalaupun kau masih dalam kondisi prima, aku sendiri mungkin mundur sejenak. Tapi sekarang sisa nyawamu tinggal separuh. Bagaimana bisa melawanku? Kakak Chu. Sial, kali ini rugi besar. Matilah. Ayah. Ayah, kenapa aku punya anak sampah sepertimu? Kau ngumpet di mana saja selama bertahun-tahun ini? Kau tahu susah payahnya perjalananku selama ini. Lemah bukanlah alasan. Xiaoyu, apa kabarmu? Kau masih hidup? Ini hanya sisa rohku, bukan tubuh asli. Hei kak, apa dia beneran ayahmu? Ya jelas. Aku malah merasa anak perempuannya mirip anak kandung. Lelakinya kayak anak pungut. Nangis apaan? Dia nggak bakal mati. Sungguh. Orang tua, bukan begitu pesanku dulu? Jagalah Tuan Muda. Lindungi dia selama tumbuh besar. Apa yang udah kau lakukan? Segampang itu tidak bisa kau hancurkan formasi roh ini? Itu tujuannya untuk mengasah kemampuan Tuan Muda. Kalau terulang lagi, nyawamu kuambil. Baik, hamba tua akan mengingatnya. Haha. Kak. Xiaotian, kau sudah bangun? Di mana ayah? Di belakang rumah. Bagaimana dengan Yunyao? Sudah punya istri, lupa sama kakakmu ya? Kak, aku ini lagi khawatir. Sudahlah, tak usah bercanda. Nona Yunyao sudah baik-baik saja. Ayah sudah membentuk ulang rohnya. Istirahat sebentar, pasti sembuh.
Ayah, selama ini ayah di mana? Nisan ayah masih ada di kuil leluhur keluarga Qin. Akan kuberitahu kalau saatnya sudah tepat. Sisa waktu rohku ini tidak banyak lagi. Di mana wujud asli ayah? Aku dan kakak akan mencari ayah. Kultivasi kalian masih terlalu lemah, buat apa mencari? Cari mati? Aku saja bisa membunuh tingkat Tianjing masih dianggap lemah. Tingkat Tao Surgawi itu tak ada apa-apanya. Nanti kalau kalian sudah bisa meninggalkan tempat terpencil ini, pasti akan mengerti. Ayah sehebat ini, apakah tidak ada warisan teknik bela diri yang lebih kuat? Bapak belum mati, warisan apa? Latihan dengan baik, lindungi kakakmu. Kalau sehelai rambut kakakmu hilang, kubacok kau. Mengerti. Katakan apa aku ini anak kandungnya? Kok aku merasa seperti anak pungut yang ditemukannya? Omong apa? Sebenarnya ayahmu meninggalkan sesuatu untukmu. Ya baik-baik. Kurasa pedang ini biasa saja. Dengar, pedang ini mengandung tekad kesaktian ayahmu. Asal kau renungkan sungguh-sungguh, pasti tingkat pedangmu meningkat pesat. Nah, apa aku harus memanggilmu leluhur? Atau? Yang mulia, apa maksudnya? Pendiri 13 generasi keluarga Qin terkumpul dalam diriku. Tapi kau tidak berubah. Dan sepertinya kau takut pada ayahku? Aku ciptaan sang tuan, wajar jika takut. Sepertinya tidak sesederhana itu. Ah, sudahlah. Jika kau tak mau bicara, aku tak akan memaksa. Percayalah, saatnya tiba. Pasti ku beritahu semuanya. Baiklah. Yuyao, kakak, dan yang lain telah pergi. Aku juga akan pergi. Kemana? Ku sedang mencapai tingkat yang ekstrim. Untuk menerobos tingkat langit. Harus ke utara, bahkan dunia lebih luas, baru ada peluang. Benar juga. Semoga kau segera menerobos tingkat langit. Mau ikut denganku? Aku. Tidak apa-apa, jangan buru-buru menjawab. Pikirkan dengan matang dulu. Aku bersedia. Kemanapun kamu ingin pergi, aku akan menemanimu. Dalam hidup ini aku tidak akan pernah mengecewakanmu. Aku Qin suatu hari nanti pasti akan menjadi kaisar perang, menjadikan pedangku jalan menuju keabadian. Dengan pedang di tanganku, aku akan mengatur langit dan bumi.